dari jawaban teman-teman tadi ya, eh, summary. Sebenarnya jawaban yang paling mewakili atau eh, bisa dibilang merangkum. Sekaligus ini bagian tersulit. Ya. Tapi kalau kita coba summary, ya, itu tetap faktor yang paling sering adalah habit. Ya. Kemudian emosi, tadi ada hubungannya dengan stres juga, pressure, ya, kemudian kortisol, stres, emosi masuk di dalamnya mindful eating, dan terakhir fungsi coach sebagai kontrol mentor itu memang kurang maksimal, ya. Itu makanya ada perbedaan istilah trainer dengan coach, ya. Coach itu lebih tinggi sebenarnya daripada trainer. Kita lihat apa bedanya. Jadi bukan mereka tidak tahu makanan yang baik, makanan yang tidak baik, makanan yang sehat, makanan yang tidak sehat. Orang dewasa di atas umur 21 tahun yang pendidikan dari SD, SMP, SMA sampai kuliahnya ada mata pelajaran biologi, IPA, malah kalau dia kuliah eksakta, ditambahin lagi pada saat kuliah, itu pasti tahu makanan yang baik mana, makanan yang tidak baik mana, yang membuat berat badan naik mana, yang membuat otot naik mana. Rata-rata orang dewasa di atas umur 21 tahun pasti tahu. Ya, kita cuma punya peran di nomor 4. 1, 2, 3, peran kita bisa dibilang sangat minimalis. Tapi bisa nggak? Bisa banget, ya. Bisa banget. Caranya ada, ya. Melalui pendekatan life coaching, namanya. Oke. Hal-hal apa saja yang sudah coach lakukan dalam rangka mentoring dan controlling? Ya, biasanya ada 7. Apa aja itu? Menyiapkan data assessment yang lengkap melalui Tanita, kemudian menetapkan goal yang clear, turun berat badan turunnya berapa, naik berat badan naiknya berapa, turun body fatnya turun berapa. Sebenarnya sudah sangat clear nih, ya. Yang Fit for Go udah sangat clear di fitness journey. Nah, malah sekarang kita tambahin sedikit day extend, kita buatin fitness journey baru. Apa bedanya dia bulan lalu dengan bulan ini? Kemudian action plan berikutnya apa? Memantau dan mencatat perkembangan, memberikan feedback atau umpan balik, melakukan adjustment, mungkin latihannya kurang cepat, mungkin latihannya frekuensinya terlalu sedikit. Yang terakhir, membangun akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu mungkin. Klien Anda berapa, Coach? 10. Dari 10 itu, berapa sih klien lama? Nggak ada, baru semua. Itu sama dengan akuntabilitasnya rendah. Kenapa? Karena klien itu berarti selalu berganti klien. Ada tipe-tipe coach atau PT di Mega Gym yang seperti itu. Dia nggak punya kemampuan mengextend atau memperpanjang klien lama untuk tetap beli. Dia tapi punya kemampuan untuk mengclosingkan orang. Padahal berdasarkan pengalaman kita semua, lebih enak mempertahankan yang lama daripada mencari yang baru. Kita nggak perlu lagi belajar atau mengenal personalnya. Kita udah dapat jam latihan dan hari latihan yang tetap. Kita udah tahu mana yang dia suka, mana dia tidak. Malah di hal-hal yang tidak ada hubungan dengan latihan, kita udah tahu rak kulkas yang mana yang kita boleh ambil dan tidak di rumahnya. Ya. Oke. Jadi kalau kita compare, lebih menentukan mana dalam hal pencapaian. Kalau kita fokus di berat badan ya, baik itu turun ataupun naik, lebih menentukan mana exercise versus nutrition. Maka jawabannya nutrisi. Jelas teman-teman. Dia cuma 1 jam latihan sama kita, 23 jam tidak di bawah kontrol kita. Kita bicara sehari nih ya. Kalau bicara seminggu, lebih ekstrim lagi. 168 jam seminggu.
166 jam, dia tidak bersama kita. Dia hanya bersama kita 2 atau 3 jam saja. Yang dia lakukan 166 jam lainnya, makan, tidur, dia dimarahin bosnya, ngemil. Kita nggak lihat. Wajar, orang itu sangat minimalis dalam hal pencapaian berat badan. Ya. Kalau kita review ya, makan, gaya hidup, istirahat, stres, aktivitas harian yang di luar olahraga, tambah lagi ngemil-ngemil sama ngopi-ngopi cantik. Kita nggak ngikutin, teman-teman. Ya. Oke, pemahaman dan edukasi basic seperti apa yang biasa coach berikan kepada klien dalam hal nutrisi, makan, dan minum. Saya perlu 2 folder aja. Ini ada nilainya. Oh. Jadi misalnya Mas Panji ketemu klien baru nih, dia katakanlah nanya, makanan dan nutrisi saya gimana ya, Coach? Nah, kira-kira Mas Panji penjelasan basicnya di pertemuan pertama itu seperti apa? Ketemu klien baru nih, ditimbang, di assessment, keluar hasil tanya-tanya, terus dia nanya, Coach, makan dan nutrisi saya gimana ya? Bang, ya? 3 lah bang, 2. Saya 3 orang. Bisa 3. Bukan. Nutrisinya kita akan sesuaikan dengan targetnya. Misalnya kalau Bapak Gibran ini mau punya target turun berat badan, karena kan tadi kita sudah timbang nih Pak, masuk kategori obesitas. Ya, jadi kalau memang Pak Gibran ini mau dan punya target menurunkan berat badan, otomatis Pak Gibran ini harus menyesuaikan pola makan dan nutrisinya. Tapi saran saya tidak langsung terlalu ekstrim Pak. Kita coba sedikit-sedikit dan dipastikan Bapak konsultasi dengan ahli nutrisi. Karena itu di luar anak saya sebagai coach ini hanya mengingatkan supaya nutrisinya tidak berlebih. Gitu Pak Gibran. Cukup? Cukup. Setelah assessment, cek documentation, dan tes lainnya, setelah mengetahui hasilnya, dia kan pasti bertanya program kita selanjutnya gimana, kita perhatikan apa. Terus kalau dia nanya tentang makanan, biasanya saya jelasin. Kalau dia fokus turun berat badan, ibu cukup melakukan defisit kalori dengan mengurangi konsumsi makan yang berkali. Misalnya kalau ibu sehari itu makan 3 kali dengan porsi yang banyak, bisa sekarang kurang bisa. Tapi ibu jangan kaget ya, nanti misalnya di 1 bulan kita udah lebih olahraga, latihan bareng saya, itu berat badan bisa naik. Karena apa? Kebutuhan kalori ibu ini bisa bertambah. Nah, cara mensiasatinya biar berat badan ibu nggak naik dengan kebutuhan kalorinya ibu bertambah, apa? Defisit kalori itu tadi. Lagi makannya yang dari 1 porsi full jadi setengah. Pak Budi, tadi kami sudah sampai di sesi mereka menceritakan kenapa sih klien mereka susah banget udah latihan bertahun-tahun kok turunnya nggak signifikan atau nggak turun sama sekali. Jadi ada 10 coach Pak, jawabannya ini Pak. Kemudian kami sampai pada satu kesimpulan dari 24 jam aktivitas klien, yang klien itu bersama coach itu hanya 1 jam. Sehingga 23 jam itu tidak di bawah kontrol klien. Di bawah kontrol coach. Mulai dari apa yang dimakan, istirahat baik dari kualitas dan kuantitas, kemudian apa yang diminum, kemudian physical activity di luar olahraga. Tapi saya meyakinkan mereka, bisa nggak kita terlibat yang 23 jam itu? Jawabannya bisa melalui pendekatan life coach. Jadi teman-teman, saya kenalkan Pak Budi ini adalah guru saya dalam hal life coach. Dari siapa coba? Ya. Beliau juga selama berkarir di bidang HR, ya. Kita lihat ya, mulai dari Nissan, Niaga, ya, sampai sekarang menjadi associate di Asia Coach.
Saya dan Pak Budi punya satu program. Bagaimana membuat suatu program life coach align dengan program personal trainer sehingga teman-teman punya value proposition dibanding coach lain, punya perbedaan yang sangat signifikan, tidak hanya mendelivery satu gerakan atau latihan, tetapi melalui satu pendekatan life coach. Ya, Pak Budi saya undang sangat mendadak subuh ini jam 5 dan dia di luar dugaan saya bersedia menyempatkan datang ke sini. Kita berterima kasih. Jadi beliau hadir di sini hari ini hanya ingin berkenalan dengan kita, ya teman-teman ya. Kita butuh banget beliau dengan segala pengalaman, portfolio dan kompetensinya yang saya terus terang belum punya kemampuan di sana. Ya, kita lanjutkan training kita dulu ya. Hari 23 jam hanya 1 jam yang klien bersama PT. Itu pun kalau latihannya tiap hari. Bagaimana kalau latihan cuma seminggu 2 kali atau 3 kali? Ya, 168 jam kurang 2, 3. Oke, kita back to basic dulu ya. Komposisi tubuh kita cuma 4. Air 60 sampai 65% dari total berat kita. Tulang atau rangka. Dan yang 2 yang terakhir lemak dan otot. Yang bisa diutak-atik naik turun secara positif hanya 3 dan 4, negatif juga bisa sih. Makanya kalau kita lagi berpuasa Ramadan timbang sore hari jam 4, jam 5 turun 2 kilo, itu turun berat badan palsu. Jangan langsung senang. Ada nggak orang yang berani timbang habis buka puasa? Tunjukin saya orang. Jadi kalau mau fair, nimbang itu ya sebelum sehari sebelum satu Ramadan dan 2 hari setelah Lebaran, 2 Syawal, 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal itu baru fair. Jadi di antara 2 unsur yang bisa dikurangkan dan ditambah, di situ peran nutrisi sangat signifikan dan bisa dibilang satu-satunya yang memang menentukan. Ya. Kalau mau naik lemak yang dimakan apa? Kalau mau naik otot yang dimakan apa? Kalau mau turun lemak yang nggak boleh dimakan apa? Itu juga sebaliknya. Jadi tadi yang kita simulasikan kalau dia hanya berlatih 2 minggu sekali sama kita. 166 jam kita nggak lihat dia ngapain. Satu-satunya pendekatan yang bisa mengontrol 166 jam adalah pendekatan mindset melalui life coach. Inilah teman-teman perbedaan trainer dan coach. Kalau trainer hanya fokus, Pak, squatnya, kaki selebar bahu, pada saat Bapak turun squeeze perutnya, pada saat naik buang nafas, Pak. Tapi kalau life coach, itu mengubah hidup orang, teman-teman. Jadi kalau nanti PT-nya Fit for Go dibayar 1 juta, sesi 2 juta, dengan pendekatan life coach, itu nggak mau. Karena kita mengubah hidup orang. Udah cerita, saya nggak ngantuk lagi sekarang di kantor. Saya sekarang bisa ngangkat galon aqua. Saya sekarang kalau main sama anak bisa ikut lari sana lari sini. Itu belum mengubah hidup loh. Itu baru mengubah kebiasaan kecil. Kenapa? Peduli dan paham tentang nutrisi. Ya jelas. 23 jam atau 24 jam kita makan minum non-stop. Cuma tidur betul tangga nelan. Iya. Eh, di sini disebut atlet, kita ganti ya. Menentukan performa klien. Kemudian ini memang sebenarnya khusus untuk melatih satu tim olahraga, tapi bisa kita copy paste untuk one and one atau klien. Coach bertanggung jawab juga terhadap kesehatan kliennya. Latihan sama coach Benny 10 tahun. Sudah masih pulang balik rumah sakit. Hancur akuntabilitas saya sebagai coach.
Loh, jadi ngapain aja selama ini Coach Ferry? Pemahaman nutrisi mencegah cedera, ya jelas banget ya. Terakhir, latihan yang tepat membutuhkan asupan yang tepat juga. Terus banyak coach yang enggan membahas tentang nutrisi. Dia takut salah. Kemudian yang kedua, ini kan bukan keahlian saya. Kan ada nutrisionis, kan ada ahli gizi, kan ada dokter gizi. Ya suruh aja ke sana. Kurang edukasi. Ya kita nggak percaya diri aja terhadap kompetensi dan knowledge nutrisi kita. Khawatir melanggar batas kode etik atau apa. Yang terakhir, nggak tahu mulai dari mana. Makanya tadi saya minta tolong buat teman-teman untuk maju ke depan menjelaskan dari mana kira-kira yang paling mudah jelaskan kalau selain menanyakan gimana dok makan saya. Oke, kita langsung ke studi case nih ya. Ini dijawab pasangan ya, boleh didiskusikan nanti dengan teman-teman yang tadi sudah dipilih. Seorang perempuan usianya 35 tahun, tidak pernah berolahraga, anggap aja dia calon klien baru. Beratnya 88 kilo, nggak pernah sarapan pagi, selalu menggabungkan sarapan dengan makan siang, kemudian sering minum yang manis-manis seperti kopi, matcha, ya semua minuman-minuman kemasan dia suka. Tidur hanya 4 jam per hari. Kondisi klien jelas ya tidak aktif secara fisik, kemudian pola makan tidak teratur dan tidak seimbang, asupan gula berlebih, berat badan berlebih dengan resiko penyakit, ya tidak tidurnya kurang dan terakhir gampang merasa kelelahan. Oke, studi case buat teman-teman secara berpasangan boleh di role play 7 sampai 12 menit. Edukasi dan obrolan seperti apa yang akan teman-teman lakukan ketika menghadapi calon klien seperti ini, baik saat sebelum timbang atau setelah timbang. Saya hidupkan stopwatch saya dari sekarang 7 sampai 12 menit. Nanti ke depan ya, simulasi. Apa ya? Mau siapa yang ini? Jadi klien ya? Sekarang saya ke rumah. Kemudian di lihat saya, ini malas. Saya pelatih butuh orang yang bisa support saya supaya saya bisa olahraga, saya aktif karena saya sama-sama harus ada. Misalnya saya saya. Oke, sebelum memulai, kita ada assessment dulu, Bu. Iya. Tadi kita ngambil rating dulu. Kita timbang, sudah selesai lah ini timbang ya. Kita timbang, ini hasilnya Bu, misalnya ini harus pinjam. Saya ini ada musisi, saya ada di 3 observan akun, beberapa di 8 akun, 8, oh, itu bisa sampai 8, apa ini? 8. Oke, itu kan ternyata apa ya biasanya yang ini benar-benar pada 8 kilo di model ini kalau tidak terus ada 3 peran penting dalam kehidupan, yaitu satu istirahat, yang kedua makan, yang ketiga olahraga. Ibu pengennya turun berat badan. Kalau dengan cuma menjaga istirahat dengan menjaga pola makan, ibu bisa turun berat badannya. Tidak asal bugar. Tapi kalau ibu tambahin dengan olahraga 150 menit per minggu, ibu bisa berat badan turun, tapi bisa merasa bugar dari aktivitas sehari-hari dengan kampanye olahraga ibu merasa sudah merasa bugar, cuma berat badannya turun. Tapi sekarang dengan ditambahkan olahraga, kasarnya dia merasa gak capek, gak gampang lelah, terus sakit di lutut atau pinggul udah gak ada.
Kalau selain saya menolak, paling saya bisa tidur kali sendiri. Selain itu saya bisa itu paling Oh, oke, nanti saya kasih PR nih untuk ibu sendiri. Jadi dengan kita udah menjalani program kita ini, nanti kita lihat nih kebutuhan ibu. Misalnya ngerasa kurang di bagian tubuh bagian mana? Misalnya bagian tubuh bagian perut. Nah, yaitu core. Jadi kita bisa latihkan dengan plank. Contoh gerakannya, ini bu, plank. Nanti ibu bisa lakukan 30 detik kali 3 set. Bu nanti lakuin 30 detik. 30 detik selesai, jeda 20 detik. Itu lakuin sampai 3 set. Kalau ibu nanti sudah merasa nih, sedang progres. Progres waktu, ibu naikin ke 40 detik. Tetap istirahatnya di 20 atau 20. saya kalau itu kemana? Hmm. Aku bersifat kalau itu bisa makan. Buat makan berapa? Jangan tidur. Kasih udah. Jam sebelum Mas, maksimal dia atau 4 jam sebelum waktu. Dan juga kalau mau mendekati jam tidur, saya jangan ada mengkonsumsi seperti kopi atau gula. Bisa oke. Kalau Kayak gitu. yang Selamat dong. Jadi kita nggak bisa buat gantian ya karena waktu kita terbatas ya. Jadi di latihan yang tadi 8 menit boleh gantian, tapi yang ke depan tuh cuman satu aja jadi klien, satu jadi PT ya. Oke, tips buat teman-teman ya, supaya skornya semakin tinggi di yang dicatat Mas Ray. Semakin kritis dan rewel kliennya, itu semakin memudahkan PT dalam dalam. Jadi jangan yang halus-halus kayak udah susi. Jadilah klien yang rewel. Siapa beda? Kirain dulu lah dulu. Tujuannya mesti berat badan turun. Ini Mas, tujuan memanggil saya sini untuk sebagai mendampingi Mas olahraga. Baik dan Mas pilih olahraga ini, Pak. Ya, ya mungkin belum berapa dan saya beraktivitas ini ya. Pengen yang mudah dulu deh. Baik. Ada tidak masalah, tidak pernah olahraga, berat badan 80 kilogram, tidak apa sering di kopi itu tidur hanya 4 jam. Oke, dari data tersebut saya nanti akan mencoba melatihkan Mas dengan cara intensitas. Sebelumnya Mas itu olahraga yang Mas, ya, sama sekali. Oke. saya waktu sekolah itu main bola. Baik. Ya, baru sekarang sibuk ya kan. Apa ya yang pertama harus lakuin sekarang? Bukan lagunya ya harus melanjutkan dulu ototnya. Nanti setelah otot-ototnya sudah mulai kita bisa kita progres justru ini ya apa berhubung berat badan Mas masih 88 kilogram, jadi saya nggak menyarankan untuk latihan yang seperti melompat, seperti bukan enggak. Oke, seperti melompat dan lain-lain itu yang bisa membahayakan persediaannya Mas. Jadi kemungkinan nanti latihan yang saya sarankan itu bisa dengan apa atau Ini kan berat badan saya pengen ya pola makannya bisa boleh dibantu sama coachnya.
saya bisa membantu pola makan dengan yang sudah saya lakuin dan itu enggak sepenuhnya. Mungkin nanti kalau Mas cocok silahkan dijalankan. Tapi kalau merasa nggak nyaman tinggalkan. Karena diet yang baik itu adalah diet yang terus selain itu Mas pola ini Nah, begitu. Sekarang ini saya yang 4 jam di sini. ya terus sama temen-temen. Apa main game terus, jadi pulang tidur. Oke, nah, kita tidur berarti ya hanya 4 jam. Berarti itu dimulai dari jam berapa biasanya tidurnya? Nah, paling kalau tidur jam 1, Terus paling jam paling cepet jam 12. jam 12. Kebangun jam 4 dong. Kalau Ya, ya, paling sholat Saya Nah, kamu sehat ya? Udah saya. Seberapa? Umur berapa? Hah? Pas begitu. Wah, ini sekarang umur kecil ya. Terus tahu nggak? Sebenarnya sama. sarang itu Iya, umur nih. Ya, iya. saya sampaikan sela-sela sambil Jam sama. oke aku Saya juga. Saya mandi serius. dan kita betul ya. Oke, dan tidur Kayak gua paling kalau lagu ini, yang pasti jangan paling suka kue-kue kue juga. sebelum kau. Nah, Oke, kalau minuman tadi sangat minum manis-manis berisi Salero. Ya, wah, ya, enggak sering. Ya, Minggu minggu udah. Benar. kamu sengaja. Bukan. Itu ya pas sudah meninggal ini kayak Ini, iya dan kemudian ada ya. jangan cewek. Dia dari kue. Enggak, yang keriting yang oh, bro. Coba, aku lagi keriting. Lu udah tuh ya? Lu dapat kan? Orang lu enggak jalan. Susah. nanti saya paling Itu kok sih. paling baik. Iya, oke, terima kasih Mas. Sama ya. Oke. Ini kalau ibarat tender proyek, lengkap banget nih. Nggak usah. Jualannya bukan berlubang lagi. Ya. Kemudian jaringan listriknya belum ada. Selokan kanan kiri di samping jalan belum ada. Jadi semakin senang nih kontraktornya. Karena dia dapat paket lengkap. Dari A sampai Z. Bayangin kalau misalnya tadi saya buat studi case-nya baru Pak Sapri. Ini project yang mudah sebenarnya. Ya, jadi seharusnya pasangan terakhir yang maju ke depan nanti itu udah semakin sempurna. Siapa pribadi? Oke, selamat siang Pak. Terus Mas Tarik. Ini kan udah memenuhi saya dari dulu ya. Kalau boleh tahu, Pak Ari ini goalnya apa? Saya panggil Mas Panji ini tujuannya saya kan punya tinggi 179 terus berat badan saya 88 kilo
Nah, kalau mau obesitas, saya juga punya usia. Usia saya sekarang di kira-kira jadi apa? Bukan itu. Mau ubah diri saya basic seperti ini saya pernah tembus saya dari diri Oke. Tadi Pak Ari bilang Pak Ari udah tahu kalau kondisi Pak Ari udah dalam batas sudah sampai di Ari juga sudah paham Pak Ari. Oh, itu merubah gaya hidup. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan dulu Pak usaha yang sudah Pak Ari lakukan sampai pada akhirnya Pak Ari. Oh iya saya harus lihat coach. Boleh diceritakan Pak apa aja coach? sebelumnya saya baca oh ya kan itu dia bisa kalau Ya, panggil pas ya ya Oke, ini Pak Aris saya sudah paham saya ini fondasi istilah fondasi Indonesia Pak Aris Pak Aris Pak kalau dari sisi sebenarnya kan sebenarnya sama apa Pak? Kalau Pak Aris tadi punya sebelum kita masuk ya, saya mau share ini. Jadi ketika Pak Aris sudah mulai punya keputusan, Pak Aris nanti kemudian saya dapat ini dari Solo, Pak Aris kan oke ini sekali nanti sebelum kita sudah target yang di Pak Aris bilang kita itu harus Pak Aris sekarang itu ada dalam kondisi kebutuhan kalori harian sendiri. Nah, saat kalau Pak Aris sudah tahu kebutuhan kalori
Cara mendidikan itu. Cara mendidikan saya sekarang sebenarnya Telat juga dikoreksi. Sebenarnya. biasanya berprediksi dia pasti lama berkah kesehatan dan Pemimpin. Lihat dari menteri itu apa? Akhirnya saya mata ya. Kamu akan di akhirat nanti Musri. Musri dari data yang saya dapat, dari umur 35 tahun, tidak pernah olahraga sama sekali, dan berat badan lebih 8 kg, tidak pernah sarapan, sering kopi susu. Apa berapa saya supaya mandi tidur. Kemudian tidur hanya ya. Oke, dari data yang saya dapat, kita akan coba mengulas silakan ke depan bersama sehingga bantu untuk bisa biasa saja. Oke, ini kan ya pressure ya, santai saja hal itu pengen sampai tak edit. Oke baik. Oke, kita akan jelaskan yang pertama. Dalam membangun habit itu cuma punya sistem, kemudian komitmen yang kuat, kemudian ditambah lagi itu program yang baik. Oke, kita akan mulai dengan program lapangan Tuhan akan membangun pola dan kamu bagaimana nulis kalau dia dari data itu kita harus mengetahui atau ini dalam mencapai target pada kita itu kalau sudah dapat 7%. Yang pertama adalah menjaga realitas. Sarapan. Oke, sarapan pagi itu nah itu makanya mulailah sarapan dengan Oke, mungkin boleh coba dengan makan pisang atau ya. Oke, kalau kayak gitu saya akan kasih dulu ya. Jadi ya, nanti ada pertanyaan nanti akan kasih ya. Kemudian jam makannya kontak sama dari jam 8 sampai jam 8. Jam makan siang dari jam 11 sampai jam 1 dan makan malam jam 5 sampai jam 7. Nah, dari jam kontak ini makan ini harus kontak jadi tidak boleh saya sekarang di sini ada meeting terus isi makan siang jam ya berarti makan malam pasti mundur kan 2 jam. Oke, dua minggu pertama mungkin punya PR adalah ingin menjaga konten dan konten ini. Jadi gua baru kita naik levelnya. Jadi dari 3 jenis makanannya dari real food ya. Jadi pilihlah bahan teman-teman yang nyaman untuk hasilnya. Yang ketiga nanti minggu ketiga ya baru kita naikin lagi levelnya. Kita itu kalorinya dari data yang mesti nanti kita lagi mungkin yang harus nanti baru bisa kita sekan dari jenis makan dan makannya kan khusus pun yang juga jadinya gorengan dan santan gula. Itu sih dari pola makan. Oke, kemudian pola olahraga itu tidak pernah berolahraga ya sekali. Dari KCSM dan fosil sport efisien itu menjalankan kita awam untuk berolahraga minimal. Jadi pada ini jadi kami tidak boleh datang dalam hari. Nah, jadi mau nggak mesti kita ada satu. Kalau mau nggak, berarti misalnya
itu yang ada 150 menit breaking juga tidak atau apa hari ini hari itu juga cukup. Saya seperti soal kita akan menyarankan mesti yang dipakai latihan berbahasa kenapa naik semakin naik masa otot pada nanti semakin naik kamu ya dan banyak siapa oh ini bisa ya oke ya yang ketiga poin yang ketiga dari makan kemudian olahraga terakhir saat itu tidak terlalu penting tapi dari data dia hanya sepanjang. Oke, nah pelan-pelan mesti kita akan coba ubah ini. Nah, pola tidur ini juga sangat penting dalam pencapaian kebiasaan sehat dan enggak. Kenapa? Karena tidur ini bisa diganti. Ya, tidur itu minimal berapa? Masih 7 jam sebaiknya. Yang kan sudah malam hari. Siang. Membuat waktu itu satu tidur lain minimal dari 9 malam. Kenapa? Tidur malam itu adalah kafein tubuh menyawa hormon yang ada kita untuk apa dengan jantung, jantung, ginjal dan lain sebagainya. Jadi semoga dari 3 poin ini kalau yang sederhana kemudian kita bangun dari ya sendiri. Yang ketiga saya ikut semoga bisa tanya dalam ini bisa ya kita bisa olahraga dengan baik ya mudah-mudahan kalau kalian akan ini nanti itu akan pilih kayaknya data hasilnya dan saja latih dengan baik dan musik bisa berkomitmen dan saya juga bisa membantu industri dan sampai ketemu di hari latihan besok sama-sama. Oke, Ya, mohon attentionnya ya, Kak Neneng. Mohon attentionnya, Kak Neneng. Boleh direkam, Kak Neneng. Selamat sore, Pak. Masih sudah mempercayai saya untuk perumahan untuk memberikan olahraga. Saya sudah dapat Pak datanya. Ya, timbang tadi ya Bapak di obesitas di samping turun berat badan Pak. Masih sebenarnya tujuan Bapak menjadi coach khusus olahraga kaum. Tujuannya Pak? waktunya terbatas yang bagaimana caranya supaya bisa sempat waktu yang terbatas mungkin kalau pola Panjang nyaman dan saat naik tangga masalah ya kalau bapak nanti undang cepat pulang lagi kira-kira
Kerjaannya bisa lebih baik kan? Apa sih dari tadi? Sampai kita lebih lama sih aja saya bisa itu paham dulu Bapak hubungan berat ini karena selama ini sudah mulai merasa cepat Allah ya, dan Bapak juga bisa mengestimasi bahwa nanti Bapak sudah mengelola berarti lebih produktif. Kemudian pekerjaan atau produktivitasnya bertambah. Kira-kira seperti itu, Pak. Kali ini, Pak Kasih, ini satu kesempatan buat saya. Perwa yang pertama, kenapa Bapak memanggil jasa personal trainer? Bapak 5 atau 6 isu nih, ya sesuai dengan hasil asesmen kita. Pertama, sudah kita bahas, secara fisik, panggil coach. Yang kedua, pengalaman itu. Yang ketiga, bulannya berlebih. Kemudian dari situ ada tidur juga yang tidak terpenuhi secara kualitas dan kuantitas dan mudah lelah. Kalau 6 isu ini kita urutkan, Pak, mana sih yang paling prioritas ini Bapak? Baik, mudah lelah. Oke. Solusinya tadi sudah terjawab. Bapak 2 minggu itu dalam 1 minggu berlatih 2 kali di personal trainer. Tapi sayangnya itu belum cukup, Pak. Karena menurut WHO, physical activity itu baru bermanfaat kalau dilakukan minimum 150 menit per minggu. Karena Bapak berlatih sama saya cuma dapat 2 kali 60, 120. Bapak bersedia nggak sisanya dilakukan sendiri? Sendiri itu seperti apa? Gampang banget, Pak. Bapak hanya berjalan nambahin 1000 dari aktivitas yang sekarang. Misalnya nih, Bapak cuma 3000. Bapak bersedia nggak nambah? Setiap hari. Kalau 1000 itu kurang lebih berapa waktu? Kira-kira 1 kilo, Pak. Atau kira-kira 15 menit jalan non-stop. Iya. Iya, ada beda. Terserah. Dan yang penting Bapak hitung dari mulai bangun pagi sampai mau tidur lagi itu nambah 1000. Mudah ini, Pak. Sedikit-sedikit 5 menit, 5 menit. Kecil. Di kantor boleh, di rumah boleh, Bapak bolak-balik, juang dapur, kamu, sampai tercapai plus 1000 dari yang sebelumnya. 15 menit. Pak, boleh nggak saya nggak bilang mungkin tapi harus bisa 15 menit loh, Pak. Bagaimana kalau kita 15 ya, Pak? Dia kamu itu ya, Pak? Pak, prioritas sudah Bapak urutkan. Kita deal Pak di satu hal. Bapak tambah langsung saja berani. Yang 5 lagi, Pak. Nanti secara bertahap akan kita buat juga PR. Pak, terima kasih sudah mengikuti sesi assessment hari ini. 2 hari lagi kita ketemu. Saya akan tagih yang 1000. Selamat sore lagi. Jangan memaksakan semuanya di delivery dalam 1 kali pertemuan. Orang punya kemampuan limited dalam hal mengangkat, mengingat, lagi mengeksekusi. Jadi tanya dulu. Beda antara coach dengan kalian tadi apa? Sales. Salesnya kan ujungnya pendekatan itu beda. Didikan. Terus kalau kita lebih banyak menerangkan. Kalau misalnya pandang coach dari sudut pandang klien atau sudut pandang dari kalian? Gimana maksudnya Pak? Sudut pandangnya dari sudut pandang klien, coach dari atau sudut pandang klien? Kalau kalian gimana? Sudut pandang itu nanti coach. Oke, teman-teman udah bisa melihat ya apa bedanya trainer dengan life coach? Oh ya, beda. Ya. Ini belum dimiliki oleh petitor kita, teman-teman. Makanya saya bela-belain datangin Pak Budi ke sini. Oke, kita beri sholat asar ya. Musola ada di sebelah ya. Lalu ada Pak Indam juga tuh mau sholat bisa berjamaah. Jadi kita kumpul lagi di sini sekitar jam 15.45 atau jam 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.